Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Dimas di pembelajaran PJOK. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai atletik. Apakah ada yang tahu apa itu atletik? Atletik merupakan kegiatan fisik atau jasmani yang terdiri dari gerakan-gerakan dasar yang dinamis dan harmonis, yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. Atletik juga dikatakan sebagai ibu dari segala cabang olahraga, karena memang mengandung berbagai unsur gerakan sehari-hari dan gerakan atletik ada di semua cabang olahraga. Materi atletik yang akan kita pelajari hari ini mengenai nomor lari, di mana nomor lari itu ada lari jarak pendek, dari jarak menengah, dan juga lari jarak jauh. Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat yang pertama, menjelaskan keterampilan gerak teknik dasar nomor lari jarak pendek. Yang kedua, dapat mempraktekkan keterampilan gerak teknik dasar nomor lari jarak pendek. Dan yang ketiga, dapat menganalisis keterampilan gerak teknik dasar nomor lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah perlombaan lari yang diikuti oleh peserta, di mana semua peserta harus berlari menggunakan kecepatan penuh. Peserta harus sampai pada garis finish paling cepat. Jarak lari dari lari pendek ini dimulai dari 100 meter, 200 meter, serta 400 meter. Menurut Bompa, hal-hal dasar yang harus diketahui pelari jarak pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuh sedikit condong ke depan saat berlari. Kedua lengan sedikit fleksis 90 derajat dan diayunkan searah dengan gerakan saat berlari. Kedua, otot-otot bagian depan dan kedua lengan tetap dalam keadaan rileks. Ketiga, tungkai bawah ditolakkan dengan kuat sampai lurus dan pengangkatan pada depan diusahakan sampai posisi sejajar dengan tanah. Selanjutnya, pinggang tetap dalam posisi ketinggian yang sama selama berlari. Dan yang terakhir, ketika mencapai finish, badan dicondongkan dengan serentak ke depan untuk menghantarkan bagian dada menyentuh pita. Nah, dalam melakukan lari jarak pendek, terdapat 3 teknik dasar yang wajib kalian pelajari. Yang pertama adalah teknik pada saat melakukan start. Yang kedua adalah teknik saat berlari, dan yang ketiga adalah teknik saat memasuki garis finish. Start adalah suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Tujuan utama dari start dalam lari jarak pendek adalah mengoptimalkan pola lari cepat. Start atau pertolakan yang digunakan dalam lari jarak pendek menggunakan start jongkok atau crouching start. Jika dilihat dari cara melakukannya, start jongkok dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah start pendek atau bonus start, yang kedua adalah start menengah atau medium start, dan yang ketiga adalah start panjang atau disebut juga sebagai long start. Setelah mengetahui ketiga teknik start jongkok tadi, kalian juga perlu mengetahui tentang bagaimana cara bersikap ketika disebutkan 3 macam aba-aba, yaitu aba-aba bersedia, siap, dan ya. Pada saat kalian mendengar aba-aba bersedia, yang harus kalian lakukan adalah 1. Pelari menempatkan diri ke garis start. Yang kedua, kaki ditempatkan di balok start. Yang ketiga, berlutut. Lutut kaki belakang menempel di lintasan, lutut kaki depan bergantung lemas. Keempat, tangan diletakkan tepat di belakang garis start. Kelima, jari-jari dan ibu jari membentuk huruf V terbaring. Keenam, pandangan ke bawah sekitar 1 meter dari garis start. 7, tubuh rileks, jangan tegang, dan berat badan di tengah-tengah. Yang kedua adalah aba-aba siap. Teknik melakukannya, yang pertama adalah angkat panggul ke arah depan atas dengan tenang sedikit lebih tinggi dari bahu. Yang kedua, saat panggul terangkat disertai terangkatnya lutut kaki belakang dari tanah sehingga sudut tungkai depan 90 derajat
dan sudut tungkai belakang berkisar 100 sampai 120 derajat. Yang ketiga, lengan tetap lurus dan berat badan sedikit bergeser bertumpu pada kedua lengan. Yang terakhir, pada waktu mengangkat panggul, ambillah napas dalam-dalam. Konsentrasi pikiran dipusatkan pada bunyi pistol. Selanjutnya adalah aba-aba ya. Tekniknya, yang pertama, mengayun lengan kiri ke depan dan lengan kanan ke belakang kuat-kuat. Yang kedua, kaki kiri menolak kuat-kuat, kaki kanan melangkah secepat mungkin. Ketiga, berat badan harus meluncur lurus ke depan dari sikap jongkok ke sikap lari. Keempat, langkah kaki makin lama makin lebar. 6 sampai 9 langkah pertama merupakan langkah peralihan dari langkah start ke langkah lari dengan kecepatan penuh. Ada dua fase dalam berlari cepat, yaitu fase topang dan juga fase melayang. Yang pertama adalah fase topang. Fase topang memiliki tujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan memperkecil hambatan ketika kaki menyentuh tanah. Yang kedua adalah fase melayang. Fase melayang memiliki tujuan untuk mempersiapkan penempatan kaki yang efektif ketika menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Teknik saat memasuki garis finish. Melewati garis finish merupakan hal yang paling menentukan kalah atau pemenangnya seorang pelari. Ada 3 cara melewati garis finish. Yang pertama, lari terus-menerus tanpa mengubah arah. Yang kedua, mencondongkan badan ke depan dan kedua tangan diayunkan ke bawah belakang. Ketiga, dada diputar dengan ayunan tangan ke depan atas sehingga bahu sebelah maju ke depan. Nah, untuk tugasnya, silahkan kalian jawab pertanyaan Bapak ini. Menurut analisis kalian, hal-hal apa saja yang mempengaruhi kecepatan seseorang dalam melakukan lari jarak pendek? Jawaban silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama lengkap serta kelasnya ya. Oke, Bapak tunggu. Demikian paparan video materi belajar dari Bapak mengenai atletik nomor lari jarak pendek. Semoga kita semuanya senantiasa sehat, bugar, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.